Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi eh, panen dan pasca panen. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemanenan. Nah, yang akan kita bahas dalam prinsip pemanenan itu adalah penentuan waktu panen, teknik pemanenan, dan teknik penyortiran. Nah, penentuan waktu panen itu disesuaikan dengan rencana produksi dan iklim. Nah, iklim yang kita bahas ini adalah suhu, karena suhu ini berkaitan dengan eh, panen ya. Ini yang menentukan salah satu yang menentukan keberhasilan dalam pemanenan. Nah, sebaiknya panen dilakukan pada suhu yang rendah, itu pada pagi atau sore hari. Nah, ini kenapa kita harus melakukan pemanenan pada pagi atau sore hari di mana suhu masih rendah? Karena kita lihat juga nih dalam grafik bahwa suhu yang rendah akan meningkatkan kandungan oksigen ya. Jadi kandungan oksigennya tinggi. Nah, ini dibutuhkan pada saat kita melakukan pemanenan. Oke, ini tujuan pemanenan kita bagi menjadi dua, yaitu untuk kita jual dan untuk kita pelihara. Apa saja persiapan dalam pemanenan? Yang pertama, pemberokan, pemasangan wadah, penyiapan alat dan tenaga pemanenan. Pemberokan itu adalah pemuasaan, ya, dipuasakan. Oke, kemudian pemasangan wadah. Nah, ini untuk memasangkan wadah penampungan eh, itu harus didekatkan di air yang mengalir ya, dan di tempat yang teduh, kemudian dekat dengan tempat kita panen. Kegiatan pemanenan akan Bapak bagi menjadi 4 ya, yaitu panen telur, larva, benih, dan ikan konsumsi. Nah, biasanya telur yang akan dipanen itu adalah telur ikan gurami. Nah, ini kan ciri-ciri dari telur ikan gurami yang sudah berisi telur ya. Jadi sudah tertutup rapat sarangnya, kemudian ada kandungan minyaknya dan dijaga oleh si betina. Kira-kira alur prosesnya eh, pemanenan gurami. Jadi kita masuk ke panen larva. Nah, ini larva masih ada kuning telurnya ya. Jadi bagian tubuhnya masih belum lengkap. Biasanya kalau patin itu umurnya itu 1 sampai 3 hari sudah dijual ya ke pendeder atau pemeliharaan larva. Oke, panen larva dilakukan dengan pemanenan total ya, menggunakan sester yang halus. Kemudian cara menanggoknya itu harus searah, jadi jangan bolak-balik karena akan mengakibatkan ikan stres dan akhirnya nanti akan mengakibatkan larvanya bisa mati. Kemudian panen benih. Nah, benih ini ukurannya sudah lebih besar ya dari larva dan bagian-bagian tubuhnya sudah lengkap juga ya. Bisa dilakukan dengan dua cara, dengan mengeringkan kolam dan menggunakan jaring. Ini ukuran-ukuran benih yang dipanen. Panen benih menggunakan jaring ini sama halnya dengan ini ya, dengan panen ikan konsumsi nanti akan dijelaskan juga bagaimana memanen ikan menggunakan jaring. Kemudian panen benih dengan cara mengeringkan kolam. Ini juga nanti sama dengan panen ikan konsumsi. Oke. Persyaratan panen ikan konsumsi yaitu dengan permintaan pasar. Nah, kalau harga ikan tinggi, maka langsung aja ya panen ikan. Ini dapat menguntungkan ya bagi kita. Oke, panen ada dua, penjarangan dan panen total. Nah, ini ukuran-ukuran ikan konsumsi.
Oke, baik ini Bapak jelaskan tentang pemanenan dengan mengeringkan kolam. Yang tahap pertama adalah yang dilakukan pemberokan ikan selama 1 sampai 2 hari. Ya, kemudian mengeringkan kolam ya dengan cara membuka saluran pengeluaran dan menutup saluran masuk air. Nah, saluran pembuangan dibuka itu harus disaring ya, jangan sampai ikan itu keluar. Kemudian menangkap ikannya ya dimulai dari kobokan, ya kobokan sampai habis dan dilanjutkan ke hulu kolam, bagian hulu kolam sampai habis. Jadi dari hilir ke hulu ya. Kalau kita ada kemalirnya, itu nanti ikan-ikan akan berkumpul di kemalir dan di situ ikan yang nantinya akan kita tangkap mulai dari saluran keluar ke arah ke saluran masuk. Panen ikan menggunakan jaring. Jaring itu harus lebih panjang dari lebar kolam. Kemudian eh, sisi kiri kanan dan bawahnya itu harus menyentuh ke dinding supaya apa? Supaya ikannya tidak lolos. Kemudian setelah ikan ditangkap maka dimasukkan ke tempat penampungan ya. Ya, tempat penampungan. Nah, tempat penampungan itu juga berfungsi sebagai tempat untuk menyortir ukuran mana yang layak jual, mana yang tidak layak jual. Nah, panen ikan di jaring terapung eh, ini eh, dengan cara mengangkat jaring, ya, bisa menggunakan bambu ya, menggunakan bambu. Jadi tarik dari sisi kolam ke sisi jaring ke hulu jaring. Nah, gitu. Nah, persiapan panen ikan segar itu ikan segar itu adalah belum menyebabkan kerusakan berat ya. Itu ditandai dengan perubahan biokimia, mikrobiologi, dan fisikawi. Nah, sebelum dilakukan pemanenan ikan segar, itu eh, harus disiapkan dulu es balok dan styrofoam. Nah, kira-kira ini contoh gambarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sortasi dan grading. Sortasi pada pemanenan ikan merupakan kegiatan menyeleksi, sedangkan grading merupakan kegiatan mengelompokkan. Oke, nah ini grading tujuannya untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Ini alatnya, alat untuk grading. Nah, ini ukuran-ukuran alat gradingnya ada yang mata jaringnya 0,5 inci, 3/4 dan seterusnya. Nah, tahapan pertama grading benih ikan lele. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau benih ikan lele itu 20 hari pertama itu dilakukan penyortiran, itu didapat ukuran 23, 34, 56 ya. Diletakkan tadi ember sortirnya, kemudian dimasukkan benih ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian umur 20 hari lagi disortir lagi, didapat ukurannya 56 dan 79. Mana ukuran yang sama nanti digabungkan, mana yang tidak sama dipisahkan. Oke. Nah, untuk grading ikan konsumsi biasanya dilakukan pada umur ikan 2 bulan. Ini kalau lele ya, itu ada 3 macam ukuran nanti didapat 80, 100, dan 125. Yang 125 gram dapat langsung dijual dan 80 dan 100 itu dipelihara kembali. Nah, grading selanjutnya dilakukan per 2 minggu sampai ikan habis. Oke, itu. Kemudian sortasi merupakan kegiatan seleksi benih baik ikan yang mati, cacat, atau ikan yang sakit. Nah, oke. Sortasi telur ikan gurame. Nah, ini biasanya kegiatan sortir pada telur ikan gurame ini
ya, cenderung pada telur yang mati dan hidup. Kemudian telur ikan gurame yang mati itu berwarna putih, sedangkan telur yang hidup berwarna kuning kecoklatan. Itu yang telur yang mati nanti akan diambil dan dibuang, dan telur yang hidup akan ditetaskan atau dijual. Gitu ya. Pengambilannya bisa menggunakan sendok, ya. Ini kira-kira gambarnya ya. Tuh, ada yang nampak yang putih-putih, nah, itu telur-telur yang mati. Nah, sortasi ikan umumnya dilakukan terhadap eh, warna dan kesehatan ikan. Nah, kalau warna biasanya ini itu ikan-ikan hias ya, atau ikan ikan mas misalnya ya. Ikan mas itu ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Kemudian sortir ikan ukuran konsumsi dilakukan dengan memisahkan ikan yang sakit dan cacat. Jadi mana ikan-ikan yang sakit dipisahkan, ya, dan itu tidak diikut dipasarkan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.